Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Di sini ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu kegiatan ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau mengolah barang atau jasa. Nah, dari faktor produksi tersebut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, faktor produksi asli. Faktor produksi asli dibagi menjadi 2, yaitu alam dan faktor tenaga kerja. Faktor alam. Faktor alam contohnya, saat kita akan membuat meja, kursi, papan tulis, seperti itu. Bahan dasarnya adalah kayu. Kayu berasal dari alam. Alam termasuk faktor produksi asli. Lalu yang kedua ada faktor tenaga kerja. Saat kita membuat meja kayu, meja kursi, nah itu kita kan membutuhkan tenaga kerja tukang kayu ya. Nggak mungkin kan kita membuat meja kayu manggilnya tukang mesin, kan nggak mungkin. Nah, jadi faktor tenaga kerja itu sangat mempengaruhi kegiatan produksi. Lalu yang kedua ada faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan ada 2. Yang pertama, modal. Modal itu sangat mempengaruhi kegiatan produksi. Modal yang tidak pernah habis contohnya adalah mobil, gedung, dan sebagainya. Lalu keahlian atau skill. Keahlian atau skill sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Keahlian atau skill ini sangat penting dalam kegiatan produksi ya. Soalnya keahlian atau skill itu dapat menciptakan ide atau kreativitas untuk menciptakan sesuatu hal untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi, petani yang menghasilkan beras. Jadi petani itu menanam padi, menghasilkan beras, itu namanya produksi juga, termasuk produksi. Lalu pabrik memproduksi sepatu, seperti itu contohnya. Setelah kita mempelajari kegiatan produksi, kita lanjutkan ke kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, seperti itu. Lalu ada tujuan distribusi. Yang pertama, mencari nilai guna. Nah, pada mencari nilai guna ini, kita mengolah sesuatu untuk mendapatkan nilai guna. Contohnya seperti selembar kain yang dijadikan baju, nilai gunanya adalah baju, seperti itu. Lalu tujuan kedua dari distribusi adalah menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan ini menjadi fungsi utama dari distribusi karena menjaga keteraturan barang yang ada di pasar. Jangan sampai barang yang masih ada di pasar masih menumpuk ya, tapi pabriknya itu tetap memproduksi sehingga akan menyebabkan surplus, dan dari hasil tersebut itu dapat menghilangkan nilai suatu barang karena tidak laku dan semakin menumpuk gitu. Lalu yang ketiga ada menyampaikan barang atau jasa. Nah, kegiatan distribusi itu juga menyampaikan barang dari produsen ke konsumennya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan konsumen. Lalu yang B ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi sendiri yaitu ada 2. Pertama, pertukaran atau pemasaran. Jadi saat kita menghasilkan barang atau memproduksi suatu barang, kita itu harus memasarkan atau menukarkan barang dengan produsen-produsen yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, karena kalau tidak dipasarkan atau tidak ditukarkan, dia tuh modalnya itu tidak akan balik, jadi akan menyebabkan bangkrut. Yang kedua ada penyedia. Contohnya di kota A
itu menyediakan payung ya di kota B menyediakan tas. Saat kota A menyediakan tas, tidak mungkin kan kota A bakal dikirimi sepatu, kan nggak mungkin karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi tugas dari distributor itu mengetahui kebutuhan yang ada di masyarakat. Lalu ada contoh kegiatan distribusi. Contohnya yang pertama, suatu negara mengekspor kayu ke negara lain karena negara tersebut kekurangan atau tidak memiliki hasil kayu tersebut. Lalu yang kedua, penjual mie ayam. Penjual mie ayam yang menjualkan mie ayam tersebut kepada konsumennya, seperti itu. Menjelaskan tentang kegiatan distribusi, lalu kita lanjut ke kegiatan konsumsi. Ada yang tahu di sini kegiatan konsumsi itu apa? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen, tetapi orang konsumsi adalah nama kegiatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor dari dalam. Ada motivasi, pendapatan, dan sikap hidup. Dalam berkonsumsi, kita harus mengukur pendapatan kita. Jadi tidak boleh kita mengkonsumsi melebihi pendapatan yang kita punya. Contohnya kita 1 bulan gajinya 30.000 ya. Kita nggak boleh mengkonsumsi barang-barang atau membeli barang-barang tidak sesuai kebutuhan kita hingga melebihi 3 juta tersebut. Hal itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Tuh. Lalu ada faktor motivasi. Nah, kita mengkonsumsi itu kita bekerja untuk memotivasi agar kita dapat membeli kebutuhan ini dan itu, seperti itu. Lalu faktor ekstern atau faktor dari luar, yaitu keluarga, kebudayaan, dan kelas sosial. Lalu yang kedua ada aspek positif dan negatif konsumsi. Aspek positif yaitu kita saat mengkonsumsi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan pendapatan kita, tidak melebih-lebihkan atau tidak boros seperti itu. Nah, itu berarti kita sudah positif dalam berkonsumsi. Lalu ada aspek negatif konsumsi. Aspek negatif konsumsi yaitu jika kita membeli tanpa memperlihatkan kebutuhan kita, lebih kebutuhan kita hanya membeli keinginan kita tanpa memikirkan kebutuhan kita. Jadi seumpama kita membeli baju ya, kita kan udah punya baju banyak di lemari gitu. Nah, kita tetap membeli baju terus sampai hal itu dapat membuat kita boros dan menyebabkan aspek negatif dari konsumsi itu sendiri. Nah, itu penjelasan Ibu tentang kegiatan ekonomi dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi Ibu sudah menjelaskan kegiatan ekonomi tersebut. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.